Oke, dengan pertarungan Boruto Kawaki dengan Karma kemarin di episode 197 itu memang menjadi hal yang sangat menarik, karena alasan ini juga mendasari kebangkitan Momoshiki Otsutsuki dalam benak Boruto. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa alasan nih. Sebagai klan Otsutsuki utama, Momoshiki dikenal memiliki kendali atas karma miliknya itu. Bahkan sampai saat ini, Boruto belum sama sekali paham akan karma tersebut. Bahkan kita tahu nih, perubahan karma itu bahkan membuat orang setahu Kashin Koji aja sampai terkejut. Oke, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan Momoshiki bangkit lagi dan perjalanannya sampai di karma Boruto. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, kejadian ini bermula ketika Boruto Kawaki sehabis melakukan latih tanding tersebut. Mereka sedari awal ingin melihat perkembangan seperti apa itu karma yang bisa diketahui. Nah, yang menarik, setelah Naruto menyuruh mereka melakukan segel rekonsiliasi, sesuatu terjadi kepada mereka berdua. Lebih tepatnya Boruto sih, karena Kawaki hanya mendapatkan getaran resonasinya itu. Saat itu, ketika tangan mereka itu bersalaman, Boruto langsung mendapati getaran hebat dan kesakitan di tangannya. Bahkan terlihat jelas wajah Momoshiki Otsutsuki muncul di saat yang bersamaan. Nah, momen inilah yang membuat Kashin Koji ini begitupun Boruto sampai shock kenapa ini bisa terjadi. Nah, lebih mengesankannya lagi, bekas luka dan karma di tangan Boruto ini sembuh secara mendadak. Yaitu tadi adalah Momoshiki Otsutsuki. Nah, pertanyaannya, kenapa dia barusan muncul lagi? Nah, ada beberapa asumsi ini. Pertama, Momoshiki ini tidak ingin Otsutsuki lain bersentuhan pada diri Boruto, dan ini cukup masuk akal karena Kawaki sekarang ini memiliki jiwa Otsutsuki sebanyak 80%. Nah, artinya Momoshiki ini menolak seseorang atau Boruto sendiri bersentuhan dengannya, apalagi dengan karma lain selain diri Momoshiki. Nah, yang kedua, karma tersebut mungkin salah satu penyebabnya. Bahwa meskipun mereka berdua resonansi sekalipun, tetapi tetap saja nih ada sesuatu yang belum diketahui tentang kedua karma itu. Nah, apalagi di saat yang bersamaan, Kawaki juga menggunakan tangan kirinya tersebut, sementara Boruto menggunakan tangan kanannya, yang mana itu adalah letak karma mereka berdua. Dan yang ketiga adalah tentang status sosial. Nah, ini bisa benar bisa juga salah nih. Otsutsuki Momoshiki dikenal sebagai seorang Otsutsuki yang begitu memprioritaskan aturan klan. Bisa dibilang, Momo adalah Otsutsuki dengan gengsi yang sangat tinggi. Dia adalah salah satu klan utama. Jika seseorang di bawah klan utama, Momo akan menganggapnya sebagai bawahan atau rendahan, dan ini juga berlaku untuk kasus Toneri dahulu. Tetapi masalahnya, belum ada yang tahu nih apakah Ishiki ini klan cabang atau bahkan klan utama. Nah, itu adalah misteri terbesarnya. Nah, yang semakin mengesankan lagi sampai saat ini, ketika karma itu muncul dan Momoshiki bangkit dalam dimensinya sendiri atau dalam pikiran Boruto itu, luka yang berada di tangan kanannya itu tiba-tiba langsung sembuh. Apakah ini salah satu kekuatan juga dari Momoshiki Otsutsuki? Who knows? Sekarang, kalau kita ingat bahwa perjalanan Momoshiki yang sangat kuat itu sampai masuk ke dalam tubuh Boruto melalui karma memang menarik dan masih penuh misteri nih. Kita tahu nih, awal kemunculan Otsutsuki yang satu ini memang sangat menarik perhatian, dimana dalam kisah Boruto The Movie serta dalam chapternya itu kita diperlihatkan nih bahwa menariknya Momoshiki dalam The Movie tidak terlalu diperlihatkan detail kekuatan yang sebenarnya. Dan ini baru dimulai dari animenya sekitar episode 60-an, seingat kita sih 60-an. Momoshiki terbang dan mengawasi bumi, dan hal yang menariknya terjadi, Momoshiki sebenarnya tidak hanya datang dengan Kinshiki, melainkan Urashiki Otsutsuki sendiri yang diberi tugas untuk bertemu dengan Otsutsuki Toneri terlebih dahulu di bulan. Nah, kedatangan Momoshiki ke Konoha itu tentu tujuan utamanya adalah mengambil cakra Naruto dan mungkin menjadikan pil cakra. Karena di era Boruto saat itu, para Otsutsuki tersebut dibilang sangat unik, di mana mereka memiliki Rinnegan di bagian telapak tangannya, dan Momoshiki juga memiliki hal yang serupa. Nah, kita tahu Otsutsuki Momoshiki yang mengacaukan ujian Chunin pada saat itu mendapati perlawanan sengit dari Naruto Uzumaki. Sampai pada akhirnya pertempuran itu tak terelakkan lagi dan Naruto dibawa ke dimensi lain. Nah, peperangan para Kage melawan dua Otsutsuki ini tak terelakkan lagi pada saat itu. Namun yang sama kita akui bahwa level Otsutsuki Momoshiki ini berada di atas para Kage. Nah, tapi sebenarnya nih, jika dibandingkan dengan sosok Kaguya, Momoshiki ini tidak lebih lemah daripada Kaguya sendiri. Nah, cuman pergerakannya lebih aktif dan sangat cepat.
Momoshiki sebenarnya sudah mampu dikalahkan oleh Naruto serta Sasuke, tetapi permasalahannya saat itu adalah tentang senjata ilmiah ninja. Ya, Rinnegan bisa menyerap sebuah ninjutsu sekalipun, dan ini sudah diperlihatkan di era Pain dahulu. Kedatangan Katasuke Tono itu menjadi musibah bagi para Kage dan Sasuke sampai akhirnya Momoshiki bangkit kembali. Nah, tetapi sebenarnya itu gini, perubahan Momoshiki dalam transformasi mode tersebut terbilang lebih berbahaya daripada Urashiki sendiri, karena kita tahu perubahan transformasi Momoshiki ini di film Last Movie serta di animenya itu dibuat sangat berbeda. Jadi gimana ya, kalau di animenya itu jauh lebih badass dan kesannya itu lebih powerful. Keren pokoknya. Bahkan Momoshiki ini bisa melepaskan diri dari segel Chibaku Tensei milik Uchiha Sasuke. Oke, yang sama-sama kita tertarik saat itu adalah tentang teknik Inukai Takeru no Mikoto, sebuah ular berbentuk kepala naga yang membuat Sasuke serta Naruto ini sangat kerepotan pada saat itu. Dan kita tahu nih, kemampuan yang spesial ini ditambah Momoshiki memiliki senjata andalannya. Tidak berhenti sampai situ saja, golong api raksasa itu juga sempat dikeluarkan oleh Momoshiki pada saat itu guna menghadapi Kyuubi berlapis Susanoo. Namun, setelah menyerap semua jutsu dari Sains Ninja tersebut, Momoshiki ini bisa menyerang para Kage lagi, dan bahkan nih, dirinya bisa menggunakan kembali ninjutsu dari klan Nara itu. Nah, cuman ini mungkin takdir juga sih, orang yang mengalahkan Momoshiki itu malahan Boruto, bukannya Naruto atau bahkan Sasuke. Bahkan kita tahu nih, Uchiha Sasuke itu membuat sebuah keputusan bijak pada saat itu, di mana ia akan menjadi umpan selagi Naruto disegel dengan tongkat hitam tersebut. Dan kita tahu kecepatan Sasuke dan perpindahan Amino Tejikara masih membuat Momoshiki ini kerepotan pada saat itu. Dan sampai pada akhirnya Kawarimi no Jutsu dan Boruto muncul menggunakan Rasengan besar dari atas. Nah, itu adalah posisi Boruto lebih unggul, di mana Rasengannya juga lebih siap, dan duar, Momoshiki meledak dengan Rasengan Boruto yang besar itu. Nah, cuman permasalahannya tidak berhenti sampai di situ saja. Momoshiki ini membuat penghentian waktu. Entah gimana caranya, ia muncul di hadapan Boruto sembari mengatakan bahwa mata birumu itu akan merenggut segalanya darimu. Entah apa maksud perkataan Momoshiki ini, dan setelah itu Boruto mendapati segel karma. Nah, itulah perjalanan bagaimana Momoshiki ini memberikan segel karma itu kepada Boruto, yang mana sudah kita tahu nih bahwa karma sendiri adalah sebuah enskripsi data atau semacam file cadangan dari seorang Otsutsuki, yang mana nanti akan berguna lagi karena setiap detiknya akan mengalami pengekstrakan. Bahkan kalau kita ingat nih, dalam chapter kemarin-kemarin itu, Boruto yang sudah tidak berdaya tiba-tiba bisa terbang, yang ternyata tubuhnya itu diambil alih oleh Momoshiki Otsutsuki. Bahkan orang seperti Boro langsung dibuat terkapar dengan serangan Boruto dengan Momoshiki. Nah, ini tentu membuat para rekannya itu terkejut, di mana Boruto sendiri itu sangat berbeda, di mana ia seperti ada yang mengendalikan. Karma sendiri dalam chapternya sudah diperlihatkan lebih lanjut, di mana karma bukan hanya menyerap jutsu kemudian mengeluarkannya. Kita tahu bahwa karma lebih dari itu, di mana penggunaannya itu bisa berinsonasi dan juga bisa membuka portal dimensi lain. Dan kita tahu nih bahwa karma Boruto serta Kawaki ini adalah contohnya. Saat Naruto dibawa ke dimensi lain oleh Jigen, Kawaki serta Boruto ini bisa masuk serta mengeluarkan Naruto menggunakan kombinasi karma keduanya. Nah, artinya di sini karma dari seorang Otsutsuki mungkin juga memiliki kekuatan dari Otsutsuki, dimana seperti Otsutsuki yang bisa masuk ke dimensi lain ini contohnya adalah Momoshiki. Nah, sebenarnya tidak hanya sampai situ saja. Saat seorang pengguna karma ini juga sudah berkembang dan kemampuannya bisa mengeluarkan Tando Otsutsuki, ini sudah ditampilkan oleh Boruto serta Kawaki dalam chapternya, dimana ketika Tando itu bangkit, Boruto tidak akan sadar nih, sementara untuk Kawaki dirinya sudah bisa mengendalikannya. Nah, kita tahu hal ini mungkin masih jauh diadaptasi dalam animenya sendiri, karena sekarang di animenya lagi fokus pertempuran orang-orang penting Kara sendiri, dan tentunya untuk membawa Kawaki kembali ke markas tersebut. Nah, artinya perjalanan Momoshiki sepertinya tidak langsung berakhir di sini. Ia masih hidup dalam tubuh Boruto, dan terkadang ketika karma itu bangkit atau bersentuhan dengan milik Kawaki, bayangan Momoshiki juga terlihat di belakang Boruto. Begitupun yang sering terjadi dalam gambaran chapter atau anime yang baru ini di episode 197. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan Momoshiki bangkit lagi dan perjalanannya sampai di karma Boruto saat ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.